Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang melihat video ini. Pertama-tama tentu saja kita merasa bersyukur hari ini sudah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Kerasaan sudah mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 7 hari sudah. Pengajian Maulid, pengajian rutin Mulai Hati ini memang diliburkan karena mengingat anjuran pemerintah dan juga imbauan Majelis Ulama Indonesia tidak boleh berkerumun, maka pengajiannya diliburkan. Malam hari ini ulun berkisah tentang setan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa setan-setan dirantai kemudian dilemparkan ke laut agar tidak merusak puasa dan bangun malam muslim di bulan suci Ramadan. Tetapi ada hal yang penting bahwa kita jangan merasa bangga terlebih dahulu dengan keadaan tersebut, karena setan itu yang sudah dibelenggu akan tetapi masih meninggalkan jejak-jejak atau jebakan kepada kita sekalian. Ini adalah jebakan-jebakan daripada setan di bulan suci Ramadan. Yang pertama misalnya televisi, hati-hati biarlah. Ini banyak siaran TV yang diputar di saat kita harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita malas untuk melakukan misalnya sholat malam, membaca Al-Quran, berwirid dan lain-lain. Mungkin ulun salah satunya bisa juga nih. Nah, cuma harus dikurangi supaya banyak-banyak babal ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, nah ini shopping. Nah, di mall. Memang ada mall yang masih buka, kalau di Jakarta tutup sudah, kalau di sini masih ada buka. Memang ada protes dari keluarga masyarakat kenapa mall buka. Jadi jarang bubuhan mall pulang, kenapa pasar buka. Nah, padahal sama aja. Yang penting kitanya sendiri, dimulai dari kita untuk menjaga jarak. Jadi di mall itu mencuri waktu, berputar-putar, kada ada keperluan yang jelas kecuali keperluan jelas, menukar apa, sehingga hal-hal yang tidak bermanfaat terbuang waktu, sehingga membuat kita malas membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah dapur. Nah, dapur nih, ibu-ibu yang mencuri waktunya berjam-jam di dapur, mempersiapkan makanan yang lezat, aneka ragam di luar batas. Nah, di luar batas. Memang ada kewajiban bagi kita sekalian menyiapkan berbuka puasa atau menyiapkan sahur, tapi jangan di luar batas. Waktunya di situ jangan mencari menu-menu terbaru di olah Instagram dan segala macam. Nah, akhirnya waktunya tak buang. Yang keempat, jebakan-jebakan setan ini. Yang keempat, begadang. Nah, kita kadang merasa bahwa khususnya anak muda, kaum milenial, nah ini begadang tanpa disertai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di musim wabah, teman kawan tuh diam di rumah aja, ramaikan kegiatan-kegiatan sehingga wabah ini kita doa bersama-sama supaya menghilang dari buka permukaan bumi, baik di dunia, di Indonesia, di Kalimantan, di Banjarmasin dan seterusnya, termasuk di rumah. Hal yang lain adalah jebakan-jebakan setan itu handphone. Nah, handphone dengan berbagai aplikasinya menarik sehingga waktu kita habis terbuang memain handphone. Sarumahan sunyi rumah, sekalanya di kamar-kamar handphonean masing-masing. Nah, silaturahmi akhirnya tidak terjaga lagi, dimulai dari rumah.
Nah, oleh sebab itu kita membuka hal-hal seperti itu haruslah memanfaatkan situasi dan kondisi ini, jangan tapi banyak ulang handphone atau aduk handphone. Kemudian yang berikutnya jebakan setan di bulan Ramadan berkumpul. Nah, kada sengaja karena merasa virus corona ini adalah kada ada apa-apanya, kada ada menjangkit juga perasainya. Padahal kita mengetahui segala sesuatu dari virus ini lebih baik kita menjaga jarak. Jadi kada usah berkumpul dulu. Kalau ada hal-hal yang perlu wajar. Ini anak setiap hari berkumpulan aja kayak apa? Karena diolahnya selfie kumpulan. Ada grup WA udah kayak itu ada. Ditagur ya ditawarkannya aja. Nah demikian. Kemudian yang berikutnya jebakan setan ini terutama bagi perempuan, tidak peduli auratnya, tidak peduli dengan aurat bagi wanita. Nah, apalagi sudah di dalam bulan suci Ramadan, tidak menutup aurat itu semuanya berakibat dirinya berguru kepada syekh. Nah, syekh siapa? Syekh Google. Nah, Syekh Google ini sebagai petunjuk yang dianggapnya benar. Sehingga begitunya melihat penampilannya bagus, akhirnya dimanjakan dirinya penampilan seperti itu. Oleh sebab itu ini adalah bagian daripada jebakan-jebakan setan. Kemudian yang berikutnya ada lagi, wahil atau kikir. Nah kalau bisa dengan segala ada kemampuan, mau tidak mau bersedekah. Ini kada mau lalu sedekah, bagi kada dulu padahal inya mempunyai kemampuan. Allah berfirman, barang siapa yang terjaga dari rasa kikir yang akan ada di dalam dirinya, maka mereka akan beruntung. Makna dari kikir adalah seorang yang merasa berat mengeluarkan hak-hak yang wajib dikeluarkan dari hartanya sebagai zakat dan barang yang lain semisal barang yang berlaku demikian. Berarti orang yang kebetulan berhak mendapatkan ancaman-ancaman tersebut diuraikan terhadap sifat pelit. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu bahil, bahasa Arabnya bahil, bahasa Indonesianya kikir, nah bahasa yang lain lagi pelit. Jadi dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Nah, hati-hati. Dan juga Nabi bersabda yang lainnya, jauhilah kekikiran karena sesungguhnya kekikiran itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, sifat ini membuat mereka berani menumpah darah, menghalalkan segala cara yang haram atas mereka. Hati-hati ini. Nah, kemudian selanjutnya jebakan-jebakan setan ini adalah mengabaikan orang tua. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita masih hidup, halangi. Kalau memang menjaga jarak, dijaga jarak, tapi dihalangi. Kalau sudah meninggal, datangi kuburnya. Ini setahun sekali kada pernah menghilangi kubur kuitan. Kubur kuitan sahabat luar biasa. Nang dihalanginya orang lain, tuan guru kubur kuitan tadi didatanginya. Nah, apalagi nang kubur-kubur nang kada ada apa-apanya, kubur-kubur nang membawa kemusyrikan. Nah, itu kada usah. Berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini terhadap kita, karena anak kita pun akan mengikuti apa yang terjadi pada diri kita. Kalau kita berbakti, insya Allah anak kita pun akan berbakti. 10 terakhir, jebakan setan adalah pamer atau riya. Nah, penampilannya baik, beribadah niatnya supaya mendapat pujian orang lain. Hal ini juga menyebabkan
semua amalan seseorang tidak akan pernah membuahkan pahala. Nah, ada beberapa hari yang lalu orang memberi sedekah disuruh selfie. Nah, kesahnya yang dibagi sedekah. Nah, itu tolong dijaga. Tapi kali juga Pak lah bos menyuruh lah nih bagiakan ya tolong dipoto akan, nah itu susah juga itu. Atau DPR misalnya reses membagi sembako kan, membagi kegiatan kan anak diolah laporan. Nah itu ada pengecualiannya, kecuali ada tugas, mungkin ada apa-apa, modal ini aja nama penyuginya, membagi sorongan, membagi, tapi dihitungnya juga. Nah akhirnya tidak mendapatkan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dari semua yang kita paparkan tadi, sehingga kisah sore ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan atas nama pengajian Mulia Hati Banjarmasin kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini adalah Jumat yang kelima kalau isuknya, bilanya kada sembahyang Jumat kelima. Nah, padahal pemerintah tuh menganjurkan supaya beribadah di rumah. Maksudnya supaya tidak berkerumun, karena kita tidak tahu di masjid, di musola itu kalau ada orang lain yang datang. Tetapi ada juga orang berkeyakinan lain, itu urusan masing-masing. Apalagi di otaknya sudah terbenam 3 kali kada sembahyang Jumat itu kafir. Nah itu ngalih tuan guru mana aja memanahi kena masuk banyak. Nah apalagi ini sudah tuan guru masa dirinya hebat, diolahnya kegiatan-kegiatan yang wajar nggak? Pokoknya bertanggung jawab. Kalau masalah ya polisi kah, dinas kesehatan kah, gubernur, kabupaten, nah sudah kada lagi yang itu. Akhirnya ini menggelar puasa, buka puasa mengumpul orang banyak, berbagi bubur dan segala macam. Model mengadakan kegiatan Jumat, perasainya bujur. Nah, pun perasainya bujur itu berapa lagi kita angkat tangan. Yang penting kita mengingatkan bahaya daripada berkerumun di musim virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan semua penyakit kita dan semua rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, dan Allah juga memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini harus dimeriahkan. Dimeriahkannya bagaimana? Kegiatan keagamaan. Kalau di kampung pasangin tanglong, model kayak ada beda juga antara kegiatan di bulan Ramadan non kedada. Di kampung bulan Ramadan kan ada biasa aja. Duitnya ada, duitnya ada, kumpulan kampungan cukup aja. Tanglong bapak kadang ada paring pasangnya buluh tuh pasangi apa namanya api obor, kacang di muka rumah. Jadi ada juga kegiatan Ramadan mun kada lalu. Ini kegiatan tahun baru paraminya. Nah, bulan Ramadan sunyi lalu. Ini jar orang Islam lah, orang apa nih kada tahu juga. Nah, lebih baik seperti itulah. Mudah-mudahan kemeriahan bulan Ramadan akan lebih meriah lagi daripada bulan Ramadan sebelumnya, walaupun kondisi kita dalam keadaan karena musibah virus corona. Demikian yang dapat disampaikan pengajian pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan selamat berbuka puasa kepada semua muslimat di seluruh Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho linayah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.